Cerita dibuka di sebuah gurun pasir, tempat pertempuran sedang berlangsung dan suasana dipenuhi ancaman. Semua orang terlihat gentar ketika berhadapan dengan sosok yang berdiri di depan mereka. Sosok tersebut adalah MC, yang berdiri sendirian menghadapi ratusan pasukan di hadapannya. MC terus membunuh orang-orang yang menyerangnya dengan brutal tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Namun setelah bertarung cukup lama, tubuh MC mulai kelelahan dan kemampuannya perlahan mencapai batas. Melihat kondisi MC yang sudah melemah, para musuh langsung menerjangnya secara bersamaan. Di tengah serangan itu, jantung MC terasa seperti akan meledak dan setiap napas panas menyiksa tenggorokannya. Darah atau keringat terus bercucuran dari kepalanya, sampai MC sendiri tidak tahu mana yang sebenarnya. Seluruh inderanya terasa berteriak memperingatkan bahaya, membuatnya sadar bahwa situasi yang dihadapi benar-benar nyata. Saat tubuhnya mencapai batas, rentetan notifikasi sistem muncul dan mengaktifkan beberapa hidden trait miliknya. Aktivasi berbagai hidden trait tersebut memberinya kekuatan untuk terus melawan meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Dengan kekuatan yang kembali muncul, MC terus menghadapi para musuh tanpa gentar karena ia tahu semua ini nyata. Beberapa saat sebelumnya, keadaan ternyata sangat berbeda karena MC masih duduk santai sendirian di depan komputer. Di depan komputer, MC sedang memainkan sebuah game, tetapi karakter yang digunakannya baru saja mati. MC menghela napas berat setelah karakternya mati, lalu menganggap game yang dimainkan itu benar-benar menyebalkan. Nama yang diberikan orang tuanya adalah Ak Hyun Myung, dengan harapan ia dapat menjalani hidup secara bijaksana, tetapi kehidupannya justru jauh berbeda. Saat orang-orang sedang bekerja di hari biasa, Hyun Myung justru berada di rumah dan menghabiskan waktunya bermain game. Beberapa bulan sebelumnya, Hyun Myung keluar dari pekerjaannya dan mulai mengurung diri di kamar seperti seorang pecandu game. Kebiasaan bermain game itu sudah berlangsung sekitar 5 tahun, bahkan sejak sebelum ia berhenti dari pekerjaannya. Hyun Myung merasa kehidupannya bisa disebut legendaris karena selama bertahun-tahun ia terus memainkan game yang sama. Game yang dimainkannya bernama Pangenia, sebuah game yang sempat booming sekitar 5 tahun lalu. Saat dirilis, developer menjanjikan bahwa pemain yang berhasil menyelesaikan game akan mendapatkan satu permintaan, sehingga banyak gamer tertarik mencobanya. Namun 5 tahun berlalu tanpa seorang pun berhasil menyelesaikannya, sementara jumlah pemain Pangenia terus berkurang. Kini jumlah pemain aktifnya tinggal 1 orang, yaitu Hyun Myung, sehingga jika ia berhenti, game tersebut praktis tidak memiliki pemain lagi. Pangenia memang terkenal sejak awal karena tingkat kesulitannya yang brutal, sampai banyak orang menyebutnya sebagai game gila. Berbagai bos dalam game dibuat sangat sulit, hingga pemain bisa mempertanyakan apakah menyelesaikannya memang sebenarnya mustahil. Tidak hanya bos, para alay juga bisa tiba-tiba mengkhianati pemain tanpa alasan yang diketahui. Selain itu, berbagai name NPC akan memburu pemain jika karakter tersebut mendapatkan status bounty. Namun bagian paling menyebalkan adalah setiap karakter mati, seluruh barang yang dibawanya akan langsung menghilang. Setelah karakter mati, pemain harus memulai semuanya dari nol, membuat Pangenia benar-benar menjadi game yang tidak masuk akal. Kemungkinan besar, tingkat kesulitan yang ekstrem itulah yang membuat popularitas Pangenia menghilang hanya dalam waktu singkat. Melihat kondisi tersebut, muncul pertanyaan, apakah ada seseorang yang sengaja mencegah para pemain menyelesaikan game ini? Hyun Myung sudah memasukkan 8 dari 15 unique item yang ada di seluruh Pangenia ke karakternya, sehingga kematian itu terasa seperti akhir dari kerja keras 5 tahunnya. Tiba-tiba Hyun Myung dikejutkan oleh sebuah notifikasi sistem yang muncul langsung di layar komputernya. Notifikasi tersebut menyatakan karakternya akan dihapus karena penalti kematian, tetapi sebagai gantinya, ia mendapatkan 1.600.000 soul point. Hyun Myung menyadari jumlah soul point itu sangat besar, bahkan jauh melebihi total sekitar 80.000 SP dari karakter-karakter yang sebelumnya telah terhapus. Pangenia memiliki sistem SP yang mengubah nilai sebuah karakter yang mati menjadi sejumlah poin untuk digunakan pemain. SP tersebut dapat diinvestasikan ke talent yang dipilih saat membuat karakter, dan jumlah investasi akan meningkatkan pertumbuhan karakter secara signifikan. Hyun Myung mengingat karakter yang pernah diberinya 10.000 SP pada swordsmanship sebelum mati, hingga karakter itu mendapatkan title Master Swordsman. 10.000 SP adalah batas maksimal untuk memaksimalkan satu talent. Sedangkan kali ini, Hyun Myung justru mendapatkan 1,6 juta SP.
Ia mengetahui bahwa talent Magic standar juga bisa menerima investasi SP dalam jumlah besar. Namun, Hyun Myung memilih menu random karena merasa game ini memang tidak mungkin diselesaikan dan lebih baik dinikmati untuk terakhir kalinya. Sambil memilih, ingatan tentang kejadian yang membuatnya berubah menjadi pecandu game kembali terlintas di pikirannya. Saat itu, Hyun Myung sedang menemui pacarnya, setelah perempuan tersebut mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Pacarnya meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bisa terus menjalin hubungan dengan pria yang dianggap memiliki masa depan suram. Pacarnya menjelaskan bahwa di usia mereka sekarang, membicarakan prospek pernikahan jauh lebih penting daripada sekedar mempertahankan hubungan. Hyun Myung tidak mampu menyangkal perkataan tersebut dan hanya bisa terdiam menghadapi kenyataan yang disampaikan kepadanya. Pacarnya kemudian membandingkan Hyun Myung dengan teman-temannya yang sudah berpacaran atau menikah dengan pria dari pemerintahan maupun perusahaan ternama. Perbandingan itu kembali diarahkan kepada Hyun Myung yang dianggap tidak memiliki prospek seperti pria-pria tersebut. Setelah mengatakan hubungan mereka harus berakhir, pacarnya beranjak pergi dan meninggalkan Hyun Myung. 3 bulan sebelumnya, Hyun Myung dicampakkan secara langsung oleh perempuan yang sudah 5 tahun menjadi pacarnya. Setelah pacarnya pergi, Hyun Myung terbawa emosi hingga memutuskan keluar dari pekerjaannya yang selama ini memberikan penghasilan tidak jelas. Setelah berhenti bekerja, Hyun Myung mengurung diri di kamar dan perlahan berubah menjadi seorang pecandu game. Kembali ke masa sekarang, Hyun Myung menghentikan lamunannya dan memutuskan segera menekan pilihan yang ada di hadapannya. Hyun Myung kemudian menggunakan seluruh soul point yang dimilikinya pada menu random. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan menyatakan bahwa Hidden Piece telah diaktifkan, membuat Hyun Myung mempertanyakan maksudnya. Sistem kemudian mengumumkan bahwa Hyun Myung telah memenuhi persyaratan singularitas dan diundang ke Pangenia, sesuatu yang tidak pernah ia ingat pernah muncul sebelumnya. Tidak lama setelah notifikasi itu muncul, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang kepala Hyun Myung. Di tengah rasa sakit tersebut, terdengar bisikan-bisikan asing yang bergema dari dalam kepalanya. Hyun Myung menyadari ada suara asing yang berasal dari dalam kepalanya, tetapi ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kesadarannya tiba-tiba menghilang, dan tubuh Hyun Myung langsung ambruk di dekat komputernya. Sementara Hyun Myung tergeletak, komputer yang masih menyala kembali menampilkan pesan misterius tentang seseorang yang berada di pusaran penciptaan dan kehancuran. Pesan berikutnya menyampaikan harapan agar Hyun Myung dapat menemukan kebahagiaan di Pangenia. Hyun Myung kembali sadar setelah seseorang mencambuknya dengan keras dan memerintahkannya untuk segera bangun. Hyun Myung masih kebingungan, tetapi orang tersebut mengancam akan menjadikannya makanan High Dragon jika kembali pingsan. Mendengar nama High Dragon, Hyun Myung langsung mempertanyakan maksud ucapan tersebut karena nama itu terasa sangat familiar. Setelah melihat sekeliling, Hyun Myung mendapati dirinya berada di sebuah padang pasir yang sama sekali berbeda dari kamarnya. Perhatiannya kemudian tertuju pada seekor monster raksasa yang sedang digunakan untuk mengangkut barang, membuatnya semakin bingung dengan keadaan tersebut. Orang yang sebelumnya mencambuknya kembali memukul Hyun Myung dan memerintahkannya agar segera kembali ke posisinya. Ia juga memperingatkan Hyun Myung bahwa jika ingin tetap hidup, ia harus segera bangun dan mengikuti perintah. Hyun Myung akhirnya mengikuti perintah tersebut sambil perlahan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekelilingnya. Pandangannya kembali tertuju pada monster besar itu, dan Hyun Myung mulai menyadari bahwa monster tersebut adalah High Dragon yang sering ia lihat di Pangenia. Semakin ia memperhatikan tempat tersebut, berbagai pemandangan di sekitarnya terlihat sangat mirip dengan dunia Pangenia yang selama ini ia kenal. Untuk memastikan kecurigaannya, Hyun Myung mencoba mengucapkan perintah untuk membuka status window. Benar saja, sebuah panel sistem muncul tepat di hadapannya dan membuktikan bahwa status window tersebut benar-benar ada. Kemunculan panel tersebut membuat Hyun Myung semakin tercengang, karena kemungkinan besar dirinya memang telah masuk ke dunia Pangenia. Panel sistem menampilkan berbagai informasi, mulai dari 5 stat dasar, daftar talent, hingga 13 hidden trait yang telah aktif. Hyun Myung akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar telah ditarik masuk ke dalam Pangenia. Ia memastikan bahwa status window di hadapannya bukan sekedar tampilan game, melainkan benar-benar muncul di dunia nyata yang sedang ia tempati. Hyun Myung memperhatikan bahwa seluruh stat karakternya berada di angka 12.
padahal seharusnya nilainya hanya berada di kisaran 1-10. Hal yang lebih mengejutkan adalah keberadaan 13 hidden trade yang sudah aktif di dalam status miliknya. Tiba-tiba tanah bergetar hebat sehingga perhatian Hyun Myung langsung beralih dari status window ke keadaan di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Hyun Myung langsung gemetar ketika melihat sesuatu yang datang dari kejauhan. Ratusan pasukan terlihat menyerbu ke arah mereka, membuat situasi di padang pasir berubah menjadi sangat berbahaya. Kapten segera mengenali pasukan tersebut sebagai pasukan Desert Queen dan memerintahkan semua orang membentuk formasi untuk menyerang. Kapten juga memperingatkan seluruh pasukan agar tetap waspada, karena sedikit saja melamun dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Hyun Myung terkejut mendengar nama Desert Queen, karena nama tersebut terasa familiar dan pernah ia dengar sebelumnya. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul dan memberitahukan bahwa main quest telah dibuat. Main quest pertama memerintahkan Hyun Myung untuk bertahan hidup, dengan hadiah yang bergantung pada hasil dan kegagalan yang berarti kematian. Hyun Myung masih kebingungan dengan tujuan quest tersebut, terutama karena sistem menyebut bahwa ia harus bertahan hidup. Tanpa memberi waktu untuk memahami keadaan, ratusan anak panah tiba-tiba melesat dari arah pasukan musuh menuju mereka. Dalam sekejap, orang-orang yang berada di sekitar Hyun Myung tewas terkena serangan anak panah sebelum sempat melakukan perlawanan. Hyun Myung hanya bisa terkejut melihat orang-orang di sekitarnya tewas begitu cepat di hadapannya. Sistem kembali memberikan notifikasi dan mengaktifkan hidden trade bernama Iron Blood Warlord's Heart. Setelah trade tersebut aktif, Hyun Myung mulai memahami kemampuannya, karena trade itu muncul ketika seluruh talent fisiknya telah mencapai tingkat maksimal. Trade tersebut membuatnya tidak mudah lelah, tidak mudah terkejut menghadapi sebagian besar ancaman, dan mampu beradaptasi cepat terhadap situasi. Hyun Myung mulai mencari senjata karena ia sadar akan mati jika terus berada di tempat itu dan harus segera bergerak. Ia mengambil salah satu pedang dari mayat di sekitarnya, lalu pedang tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya. Salah satu musuh mendadak mengayunkan pedangnya dengan cepat ke arah Hyun Myung. Namun Hyun Myung bergerak lebih cepat dan berhasil menebas musuh tersebut terlebih dahulu. Setelah berhasil menebas musuh, tubuh Hyun Myung mulai memancarkan kekuatan seperti seorang ahli, sementara Hidden Trade Weapon Master mulai aktif. Musuh lain kembali menerjang Hyun Myung dengan tombaknya, tetapi serangan itu langsung mengarah pada pertarungan jarak dekat. Sebelum tombak lawan mengenai tubuhnya, Hyun Myung bergerak cepat dan lebih dulu menebas musuh tersebut hingga tumbang. Hyun Myung mengambil tombak milik musuh yang baru dikalahkannya, kemudian langsung melemparkannya ke arah pasukan lain. Hyun Myung menyadari kemampuan trade miliknya membuatnya mampu menggunakan senjata yang baru pertama kali dipegang seperti seorang profesional. Serangan lain kembali datang, tetapi Hyun Myung mampu menghindarinya dengan gerakan cepat dan tepat tanpa kesulitan. Selain kemampuan menggunakan senjata, Hyun Myung juga mulai menyadari bahwa pola serangan pedang musuh terlihat jelas baginya. Karena arah dan pergerakan musuh mudah dibaca, Hyun Myung dapat menangkis setiap serangan mereka dengan tepat. Kemampuan membaca pergerakan itu membuat Hyun Myung bahkan mampu menemukan titik lemah dari musuh yang sedang dihadapinya. Hyun Myung memanfaatkan celah tersebut untuk menusukkan senjatanya ke dada musuh, hingga tubuh lawannya langsung kehilangan keseimbangan. Setelah itu, Hyun Myung mengambil sebuah kapak dan menghantamkannya ke kepala musuh tanpa memberikan kesempatan untuk bertahan. Melihat Hyun Myung membantai lawan-lawannya, pasukan yang tersisa mulai waspada, karena mengira para explorer seharusnya masih terluka. Notifikasi sistem muncul dan menjelaskan bahwa Hidden Trade Master Weapon mempercepat peningkatan weapon proficiency milik Hyun Myung. Hyun Myung menyadari profisiensi tertinggi hanya mencapai level 10, sementara kemampuan sword dan spear miliknya sudah mencapai level 6. Ia menyadari kemampuan bertahan hidupnya sampai sekarang kemungkinan besar tidak lepas dari bantuan Hidden Trade yang dimilikinya. Namun Hyun Myung juga sadar kemampuan itu tidak akan bertahan selamanya, karena sekitar 500 pasukan telah berkumpul menghadangnya. Beberapa saat sebelumnya, Snake Princess menemui Desert Queen untuk melaporkan kegagalan ekspedisi menuju Demon World. Desert Queen langsung mempertanyakan kegagalan tersebut dan memastikan apakah ekspedisi ke Demon World benar-benar berakhir gagal. Snake Princess membenarkan bahwa ekspedisi tersebut memang telah gagal. Desert Queen menjelaskan bahwa jika kegagalan itu diketahui, Faisalmer akan disalahkan karena tidak ikut mengirim pasukan dalam ekspedisi tersebut.
Karena itu, Desert Queen memerintahkan Snake Princess untuk membunuh seluruh explorer yang mengikuti ekspedisi dan kini masih menantang mereka. Perintah berikutnya adalah menghapus semua bukti yang dapat menunjukkan Faisalmer tidak mengirim pasukan serta keterlibatan mereka dalam kegagalan ekspedisi. Sebagai imbalannya, Desert Queen menjanjikan akan mengangkat kutukan yang selama ini membelenggu Snake Princess jika hasil pekerjaannya kali ini memuaskan. Snake Princess menerima perintah tersebut dan menyatakan bahwa ia memahami tugas yang diberikan kepadanya. Desert Queen kembali mengingatkan Snake Princess bahwa ia tidak boleh gagal dalam menjalankan tugas tersebut. Kembali ke keadaan sekarang, Snake Princess menanyakan kepada bawahannya apakah seluruh urusan mereka sudah selesai. Bawahannya melaporkan bahwa masih ada satu orang yang bertahan hidup di tengah pertempuran. Snake Princess terkejut mendengar laporan itu dan memastikan bahwa hanya satu orang yang masih bertahan. Orang yang dimaksud ternyata Hyun Myung yang telah membantai puluhan pasukan seorang diri dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan panjang, Hyun Myung terlihat sangat kelelahan dan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Notifikasi sistem muncul dan memberitahukan bahwa Hyun Myung telah naik ke level 2, sekaligus memulihkan health, mana, dan stamina miliknya. Setelah menerima pemulihan dari sistem, tubuh Hyun Myung kembali bugar dan siap menghadapi pertarungan berikutnya. Sebelum pertarungan berlanjut, Snake Princess akhirnya tiba di hadapan Hyun Myung dan memintanya untuk menyingkir. Hyun Myung langsung mengenali sosok tersebut sebagai Isabella von der Sian yang selama ini ia tunggu kedatangannya. Sistem menampilkan informasi Isabella sebagai karakter level 8 yang tidak dapat meninggalkan area karena terkena kutukan dari Desert Queen, sementara detail stats, talent, dan skillnya belum dapat diketahui. Melihat level Isabella mencapai 8, Hyun Myung menyadari bahwa dirinya tidak mungkin memenangkan pertarungan tersebut hanya dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya. Hyun Myung mengingat bahwa level tertinggi di Pechinia adalah 10, sementara level 7 menjadi standar yang membedakan karakter lemah dan kuat. Mulai dari level 7, perbedaan kekuatan menjadi sangat jelas, dan jarak antar level hampir tidak dapat dibalikan dengan mudah. Karena itu, karakter level 8 hampir bisa dianggap sebagai salah satu musuh terkuat dimanapun mereka berada. Dengan kata lain, kekuatan karakter level 8 berada pada tingkatan yang setara dengan bos dari organisasi-organisasi terkenal. Hyun Myung menatap Isabella dan menyadari bahwa melawannya dalam kondisi sekarang sama saja dengan melakukan bunuh diri. Namun, salah satu informasi sistem tentang Isabella kembali menarik perhatian Hyun Myung, yaitu ia tidak bisa meninggalkan area karena kutukan dari Desert Queen. Isabella kemudian memancarkan niat membunuh dan menyatakan bahwa pertunjukan Hyun Myung cukup menarik, tetapi sekarang ia harus mati. Hyun Myung tetap diam sambil mengingat alasan dirinya memainkan Pechinia, sebuah game yang terkenal karena tingkat kesulitannya. Ia mengingat bahwa meskipun game tersebut sangat sulit, dirinya selalu berhasil menemukan cara untuk menyelesaikannya, seberat apapun tantangannya. Isabella kemudian melesat menuju Hyun Myung dengan niat membunuh yang kuat, sementara Hyun Myung tetap berdiri menghadapi serangan tersebut. Namun Hyun Myung tetap berdiri tegak dan tidak mundur, karena ia sudah yakin dengan rencana yang sedang disiapkannya. Saat Isabella mendekat, Hyun Myung menanyakan apakah ia tidak ingin terbebas dari kutukan yang diberikan oleh Desert Queen. Mendengar ucapan tersebut, Isabella langsung menghentikan serangannya tepat sebelum serangannya mengenai tubuh Hyun Myung. Isabella kemudian menatap Hyun Myung dengan penuh rasa penasaran dan mempertanyakan identitas sebenarnya dari orang di hadapannya. Hyun Myung memperkenalkan dirinya sebagai Star Bearer, sosok yang membaca bintang dan menuntun orang-orang berdasarkan petunjuknya. Ia kemudian menawarkan bantuan kepada Isabella untuk mematahkan kutukan Desert Queen agar Isabella bisa meninggalkan tempat tersebut. Ucapan Hyun Myung membuat Isabella tersentak karena ia tidak menyangka pria tersebut mengetahui cara untuk membebaskannya. Melihat reaksi Isabella, Hyun Myung menyadari bahwa rencananya berhasil dan Isabella mulai mempercayai perkataannya. Dalam pikirannya, Hyun Myung menjelaskan bahwa Star Bearer sebenarnya merupakan kelas NPC yang harus diperoleh player untuk mencapai level tertinggi. Untuk mematahkan Queen's Curse, Isabella membutuhkan Blessing of Stars yang hanya dapat diberikan oleh seorang Star Bearer. Karena Isabella ingin terbebas dari kutukan tersebut, Hyun Myung yakin Isabella akan mengikuti arahan yang diberikannya. Hyun Myung memiliki alasan kuat untuk yakin Isabella ingin bebas, karena Isabella von der Sian sebenarnya adalah karakter yang pernah ia buat sendiri.
Isabella merupakan karakter yang ditinggalkan Hyun Myung setelah ia memilih titik awal permainan yang salah, sementara Queen's Curse berfungsi mengikat karakter di map awal. Padahal, karakter player seharusnya dapat menjelajahi seluruh dunia Pechkenia untuk mencapai akhir permainan. Hyun Myung menyadari bahwa dirinya telah meninggalkan karakter seperti Isabella di tempat tersebut hingga akhirnya terikat oleh kutukan itu. Hyun Myung kemudian terkejut ketika Isabella tiba-tiba menanyakan namanya. Sebuah nama langsung terlintas di pikiran Hyun Myung, yaitu Randolph. Sistem kemudian muncul dan menetapkan nama Randolph sebagai nama karakter Hyun Myung. Untuk beberapa saat, Hyun Myung dan Isabella hanya saling menatap tanpa mengucapkan apapun. Isabella akhirnya berbalik dan memutuskan untuk menunda pembunuhan terhadap Hyun Myung untuk sementara waktu. Namun Isabella memperingatkan bahwa jika Hyun Myung terbukti berbohong, ia akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Isabella kemudian menyuruh bawahannya mengantar Hyun Myung sebagai tamu terhormat dan memberikan perlakuan terbaik kepadanya. Notifikasi sistem muncul dan menyatakan main quest 1, Survival, telah selesai dengan hasil yang dianggap sebagai pemecahan rekor. Sistem kemudian memberikan pembaruan hadiah karena keberuntungan Hyun Myung, sementara Constellation of Battle juga mengakui hasil yang diperolehnya. Hyun Myung mendapatkan 3 hadiah sekaligus, yaitu Broken Piece of Golden Skill, Soul of High Dragon, dan Sword of Michaela. Setelah seluruh pertarungan berakhir, Hyun Myung akhirnya ambruk karena kelelahan setelah berhasil bertahan hidup. Sistem mencatat total 220 poin dan menyatakan hasil Hyun Myung akan dimasukkan ke Hall of Fame untuk main quest. Beberapa saat kemudian, Hyun Myung terlihat sedang berendam di kediaman Isabella setelah menyelesaikan pertarungan panjang tersebut. Sambil berendam, Hyun Myung memanfaatkan waktu luangnya untuk memeriksa kembali berbagai notifikasi sistem yang sebelumnya muncul. Ia menyadari bahwa Soul of High Dragon hanya pernah diperoleh sekali sejak game dirilis, sementara Sword of Michaela merupakan item penting di awal permainan, sehingga ia tidak menyangka mendapatkan keduanya sekaligus. Namun Hyun Myung masih penasaran dengan Broken Piece of Golden Skill dan mempertanyakan hubungannya dengan sinkronisasi antara dunia nyata dan Pechkenia. Tiba-tiba, beberapa pelayan perempuan masuk ke ruangan dan menawarkan untuk membantu memandikan Hyun Myung. Hyun Myung hanya meminta mereka membantunya membersihkan bagian kaki, sambil menyadari bahwa situasi tersebut bisa menjadi ujian baginya. Ia menyadari para pelayan tersebut merupakan pembantu mandi Isabella, sehingga menunjukkan reaksi yang salah bisa membuat Isabella mencurigainya. Hyun Myung mengingat bahwa seorang Starbearer seharusnya tidak menunjukkan reaksi terhadap keinginan seksual, sehingga ia berusaha tetap tenang. Namun sebagai seorang pria, Hyun Myung tetap kesulitan mengabaikan godaan dari para wanita seksi yang berada di hadapannya. Untuk mengalihkan perhatian, Hyun Myung memilih kembali membuka status window dan memeriksa informasi yang tersedia. Sebuah informasi penting muncul, menunjukkan Pechkenia telah mencapai 7,66% menuju breakdown dan perbatasan dengan dunia nyata mulai mendekati kehancuran. Hyun Myung langsung mempertanyakan maksud informasi tersebut, terutama mengenai perbatasan antara Pechkenia dan dunia nyata. Ia kemudian menemukan bahwa Hall of Fame telah dibuka, dengan Randolph berada di peringkat pertama melalui 220 poin, dan fitur lockout juga telah terbuka. Hyun Myung tercengang melihat nama Gracia dan I Love Min Chocolate berada dalam daftar peringkat Hall of Fame. Ia menyadari kedua nama tersebut merupakan orang-orang yang pernah bermain game bersamanya, dan ternyata mereka juga dipanggil masuk ke dalam game. Perhatian Hyun Myung kemudian tertuju pada fitur lockout yang baru saja terbuka setelah dirinya mendapatkan peringkat dalam survival. Hyun Myung menyadari bahwa fitur tersebut memberinya kesempatan untuk meninggalkan game dan kembali ke kehidupan nyata. Ia segera meminta para pelayan pergi karena ingin berkomunikasi dengan para bintang, tetapi salah satu pelayan menyebutkan perintah dari Snake Princess. Hyun Myung menjelaskan bahwa jika tidak segera berkomunikasi dengan para bintang, ia akan kehilangan seluruh kekuatannya, lalu meminta mereka memastikan apakah Snake Princess menginginkan hal itu. Para pelayan akhirnya tidak dapat membantah alasan tersebut dan memilih meninggalkan ruangan. Sebelum mereka pergi, Hyun Myung meminta para pelayan menyampaikan bahwa ia akan menemui Snake Princess setelah selesai berkomunikasi dengan para bintang.
Setelah para pelayan pergi, Hyun Myung merasa lega karena alasan yang dibuatnya ternyata berhasil membuat mereka meninggalkan ruangan. Hyun Myung kemudian keluar dari bak mandi dan menyadari bahwa dirinya akhirnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan game yang selama ini membuatnya terjebak. Tanpa ragu, Hyun Myung langsung menekan tombol lockout untuk meninggalkan page Nia. Setelah tombol lockout ditekan, kesadaran Hyun Myung perlahan mulai menghilang dan berpindah dari dunia game. Sistem mengumumkan bahwa proses lockout dimulai, sekaligus memperingatkan agar karakter ditempatkan di tempat aman karena kematian karakter akan menyebabkan kematian di dunia nyata. Hyun Myung akhirnya berhasil kembali ke bumi setelah tiba-tiba terseret ke dunia game yang sebelumnya ia mainkan. Namun dunia yang menyambut kepulangannya justru sedang kacau, dengan monster berkeliaran dan menyerang manusia di berbagai tempat. Hyun Myung langsung terkejut ketika melihat keadaan di luar jendela. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia kemudian duduk di atas kasur untuk menenangkan diri, mengira semua kejadian yang dialaminya mungkin hanya mimpi buruk. Namun perhatiannya tertuju pada sebuah benda yang dibawanya dari dunia lain, membuatnya sadar bahwa semua itu nyata. Hyun Myung segera menyimpan benda tersebut, lalu teringat pada game yang sebelumnya ia mainkan dan mulai memikirkan keadaannya. Saat memeriksa komputernya, halaman game yang biasa ia akses ternyata sudah tidak tersedia dan hanya menampilkan pemberitahuan. Hyun Myung semakin bingung karena web game tersebut menghilang begitu saja, tanpa mengetahui sejak kapan hal itu terjadi. Kebingungannya terhenti ketika terdengar suara teriakan dari luar, membuat perhatiannya kembali tertuju pada keadaan di jalan. Di luar, orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari monster belalang berukuran sangat besar, bahkan setinggi bangunan rumah. Pihak keamanan ikut panik dan segera menghubungi pusat darurat untuk melaporkan kemunculan banyak monster aneh. Tidak lama kemudian, peringatan bencana dikirim ke ponsel semua orang, meminta masyarakat segera menuju tempat perlindungan terdekat. Hyun Myung kemudian teringat notifikasi sistem yang pernah muncul sebelumnya, lalu mulai menduga batas kedua dunia telah hancur. Ia dilanda kebingungan karena tidak tahu harus melakukan apa ketika monster dari game benar-benar muncul di dunia nyata. Hyun Myung kemudian mendapatkan sebuah kemungkinan. Jika monster game bisa muncul di dunia nyata, mungkin item dari game juga dapat digunakan. Hyun Myung langsung memeriksa kantung penyimpanannya dan menemukan dua item penting, yaitu Mikaela Sword dan High Dragon Soul. Ia kemudian mengambil High Dragon Soul, tetapi bingung bagaimana cara menggunakannya karena di game item itu cukup diklik 2 kali. Tiba-tiba sistem menampilkan informasi tentang Broken Piece of Golden Skill, item yang memungkinkan sinkronisasi antara dunia nyata dan page Nia. Hyun Myung menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menghadapi monster di dunia nyata hanya dengan tubuh biasa, berbeda dengan karakter yang dimilikinya. Ia akhirnya mencoba menggunakan item tersebut, lalu tubuhnya mulai bersinar ketika proses sinkronisasi dengan Randolph berhasil dilakukan. Sementara itu, di tempat lain, seorang ibu berlari ketakutan sambil menggendong anaknya untuk menyelamatkan diri dari kekacauan. Anaknya terus menanyakan keberadaan ayahnya, sementara sang ibu berusaha meyakinkannya bahwa ayahnya akan segera datang. Namun tiba-tiba reruntuhan bangunan runtuh tepat ke arah mereka dan mengancam keselamatan ibu dan anak tersebut. Sang ibu segera melempar anaknya menjauh agar tidak tertimpa runtuhan yang jatuh tepat di hadapan mereka. Sang ibu justru tertimpa runtuhan dan mengalami luka parah hingga kondisinya sekarat, sementara anaknya menangis memanggilnya. Seorang petugas datang menghampiri mereka dan segera memastikan apakah sang ibu mengalami luka yang serius. Sang ibu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu meminta petugas tersebut membawa anaknya bersamanya agar bisa diselamatkan. Petugas itu kemudian membawa anak tersebut dan berjanji akan melindunginya, meninggalkan sang ibu yang masih berada di reruntuhan. Namun sebelum sempat melarikan diri, seekor monster tiba-tiba muncul dari belakang dan bersiap menyerang petugas tersebut. Tidak mampu melakukan apapun untuk melawan, petugas itu hanya bisa pasrah dan menyadari bahwa kematiannya sudah di depan mata. Tiba-tiba Hyun Myung muncul dan langsung menyerang monster tersebut, membelah tubuhnya sebelum sempat mencelakai sang petugas. Serangan Hyun Myung tidak berhenti pada satu tebasan.
Ia terus memotong tubuh monster itu hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Petugas tersebut tercengang karena serangan Hyun Myung berhasil menyelamatkan nyawanya tepat sebelum monster itu menyerangnya. Setelah selamat, perhatian petugas langsung tertuju pada Hyun Myung yang muncul secara tiba-tiba dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun, ketika situasi belum sepenuhnya aman, seekor monster lain tiba-tiba menerjang Hyun Myung dari arah belakang. Melihat serangan itu, petugas langsung memperingatkan Hyun Myung agar segera waspada terhadap monster yang datang dari belakang. Sebelum monster tersebut mencapai Hyun Myung, seekor monster yang jauh lebih besar tiba-tiba muncul dan langsung memakannya. Petugas itu kembali terbelalak melihat makhluk besar yang baru saja muncul dan tidak mengerti monster seperti apa yang berdiri di hadapannya. Di belakang Hyun Myung berdiri seekor naga berkepala 9 yang langsung menyerang dan membantai monster-monster lain di sekitarnya. Petugas itu kemudian menyadari bahwa naga berkepala 9 tersebut adalah Hydreigon yang sebelumnya dipanggil oleh Hyun Myung. Melihat seekor naga sebesar itu bertarung di depan matanya, petugas tersebut bahkan sulit mempercayai bahwa semua yang terjadi benar-benar nyata. Setelah keadaan di sekitar mulai aman, anak yang diselamatkan petugas berlari kembali menuju ibunya yang sudah meninggal. Petugas itu hanya bisa menahan perasaan iba ketika melihat anak tersebut kembali kepada ibunya yang sudah tidak dapat diselamatkan. Perhatian petugas kemudian kembali tertuju kepada Hydreigon yang masih berdiri bersama Hyun Myung di tengah kekacauan. Hydreigon terus menyerang dan membantai monster-monster lain yang masih berkeliaran di sekitar mereka. Kejadian tersebut segera menjadi berita besar setelah monster muncul secara serentak di seluruh dunia dan mulai menghancurkan kehidupan manusia. Namun, bukan hanya monster yang muncul. Para warrior juga bermunculan dengan kemampuan luar biasa hingga mampu bertahan dari tembakan peluru. Dunia mulai memasuki era baru setelah kemunculan monster dan warrior mengubah keadaan dunia dengan sangat cepat. Sementara itu, di sebuah apartemen, seseorang membaca berita tentang kejadian tersebut dan menyadari bahwa orang-orang mengabaikan Broken Piece of Golden Scale. Player bernama Slaughter menyimpulkan bahwa kejadian tersebut membuktikan dunia nyata dan Pangenia mulai mengalami proses penyatuan. Slaughter menjelaskan bahwa seiring waktu, Pangenia dan dunia nyata akan semakin menyatu hingga keduanya menjadi satu dunia. Di era kekacauan tersebut, semua orang akan menjadi kompetitor dan mereka yang mengumpulkan banyak fragmen serta kekuatan akan menjadi tokoh utama. Peringkat yang selama 2 tahun tidak pernah berubah akhirnya diperbarui. Tetapi posisi pertama justru menunjukkan hasil yang tidak masuk akal. Randolph tiba-tiba berada di peringkat pertama dengan jumlah poin yang sangat tinggi, sehingga Slaughter menduga bahwa dia adalah Phantom. Phantom juga dikenal sebagai Ghost. Karena tidak ada yang mengetahui nama aslinya, para pemain menggunakan kedua julukan tersebut untuk menyebutnya. Phantom adalah player pertama yang membentuk ekspedisi bersama NPC bernama Demon World Expedition, satu-satunya ekspedisi yang dapat mencapai ending game. Meski ekspedisi tersebut akhirnya mengalami kegagalan total, Phantom tetap dianggap sebagai player nomor 1 di Pangenia. Karena karakter terkuatnya akan dipanggil setelah mati, Slaughter yakin Phantom pasti sudah dipanggil ke Pangenia setelah ekspedisinya gagal. Walaupun penampilan dan equipment karakter sebelumnya menghilang, talent yang dimiliki karakter tersebut ternyata masih tetap ada. Slaughter akhirnya memahami alasan Randolph memperoleh skor setinggi itu, karena kemampuan dari karakter sebelumnya masih memberikan keuntungan besar. Sementara itu, setelah menyelesaikan urusannya di dunia nyata, kesadaran Hyun Myung kembali berpindah ke tubuh Randolph di Pangenia. Hyun Myung mencoba memahami situasi baru setelah mengetahui monster dan para player dari Pangenia kini mulai muncul di dunia nyata. Ia mengingat bahwa karakter terakhirnya hampir mencapai ending game melalui Demon World Expedition, tetapi proses tersebut terhambat oleh para NPC mercenaries. Bahkan teman-teman NPC mereka ikut mengkhianati kelompoknya, membuat berbagai tindakan mereka sulit dipahami dan berada di luar perhitungan Hyun Myung. Hyun Myung kemudian mempertimbangkan kemungkinan bahwa semua variabel yang mengganggu ekspedisinya sebenarnya disebabkan oleh player yang dipanggil seperti dirinya. Ada player yang tidak ingin ending game tercapai, sementara sebagian lainnya menganggap Hyun Myung sebagai rival dan pernah mengincarnya. Kini, setelah batas antara dunia nyata dan Pangenia mulai runtuh, Hyun Myung tidak bisa lagi bersembunyi hanya dengan melakukan logout. Untuk memastikan keselamatannya di kedua dunia, Hyun Myung menyadari bahwa dirinya harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin.
Setelah itu, Hyun Myung pergi menemui Isabella, yang langsung menanyakan apakah urusannya dengan bintang sudah selesai. Hyun Myung membenarkan bahwa urusannya telah selesai, dan ia juga sudah memenuhi janji yang sebelumnya diberikan kepada Isabella. Namun Hyun Myung mengatakan bahwa dirinya memiliki satu syarat, sehingga Isabella langsung meminta penjelasan mengenai permintaan tersebut. Setelah para pelayan pergi, Hyun Myung menyampaikan keinginannya kepada Isabella untuk membawanya menuju sanctuary. Mendengar permintaan tersebut, Isabella langsung merespons dengan serius, karena sanctuary bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Hyun Myung teringat main quest keduanya, yaitu mendapatkan sebuah kelas yang hadiahnya bergantung pada peringkat kelas tersebut, dan dapat diperoleh di sanctuary. Hyun Myung menyadari bahwa tujuan main quest keduanya berada di sanctuary, dan kelas yang diinginkannya juga bisa didapatkan di sana. Beberapa saat kemudian, Isabella benar-benar membawa Hyun Myung menuju jalan yang mengarah ke sanctuary. Dalam perjalanan, Isabella bahkan harus mengalahkan para penjaga dari kelompoknya sendiri demi memenuhi permintaan Hyun Myung. Hyun Myung terkesan melihat kemampuan Isabella yang mampu menyapu bersih para penjaga hanya dalam beberapa menit. Beberapa jam sebelumnya, Hyun Myung menjelaskan kepada Isabella bahwa para bintang sebenarnya berada di tempat yang bisa mereka datangi. Isabella masih mempertanyakan keberadaan para bintang tersebut. Lalu Hyun Myung menjelaskan bahwa mereka memang ada, tetapi tersembunyi. Hyun Myung teringat bahwa ia pernah menemukan bintang keempat secara tidak sengaja saat mengembangkan karakter sebelumnya, sehingga kemungkinan hanya dirinya yang mengetahui lokasi tepatnya. Hyun Myung menjelaskan bahwa untuk mematahkan kutukan Isabella menggunakan Blessing of the Stars, ia harus mendapatkan bintang tersebut terlebih dahulu. Isabella memperingatkan bahwa sanctuary bukan tempat yang dapat dimasuki sembarang orang, karena keberadaan Hyun Myung di sana bisa menimbulkan masalah. Hyun Myung mengingatkan bahwa waktu mereka terbatas, dan kesempatan tersebut mungkin menjadi peluang terakhir Isabella untuk meninggalkan gurun itu. Kembali ke saat ini, Hyun Myung menyadari bahwa jika ia gagal meyakinkan Isabella sebelumnya, dirinya mungkin sudah berada dalam situasi yang sangat buruk. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Hyun Myung dan Isabella akhirnya tiba di sebuah jalan tersembunyi yang menjadi pintu masuk menuju sanctuary. Begitu tiba, sistem langsung memberikan notifikasi bahwa mereka telah memasuki Hidden Sanctuary of the Desert dan mendapatkan subquest untuk menjelajahinya. Saat memasuki area tersebut, sistem memperingatkan bahwa level mereka berada di bawah rekomendasi 8, sementara tempat ini dipenuhi racun dan energi demonik. Namun, hidden trait milik Hyun Myung bernama Giant's Anti-Magic langsung melindunginya, sehingga ia mampu memasuki area tersebut tanpa terkena efek berbahaya. Hyun Myung menyadari bahwa pemula level 2 seharusnya tidak mungkin memasuki tempat ini, tetapi jika Isabella menyelesaikan subquest tersebut, hadiahnya kemungkinan akan sangat bagus. Meski begitu, Hyun Myung tidak terlalu memedulikan subquest, karena tujuan sebenarnya adalah mendapatkan sebuah kelas khusus yang hanya bisa diperoleh di sanctuary ini. Setelah berjalan lebih jauh, mereka justru menemukan jurang-jurang yang sangat dalam dan membuat perjalanan mereka terhenti. Satu-satunya jalan yang terlihat berada di atas beberapa pilar batu yang berdiri berjauhan di antara jurang tersebut. Melihat jalan itu, Isabella mengira mereka telah salah arah dan bahkan menyindir bahwa seorang Starbearer ternyata masih bisa melakukan kesalahan. Namun Hyun Myung segera menghentikan Isabella sebelum ia pergi dan mempertanyakan kemana sebenarnya perempuan itu hendak pergi. Isabella menjelaskan bahwa jembatan di depan mereka merupakan jebakan, karena tekanan udara dari bawah akan menyapu siapapun yang melewatinya tanpa izin. Hyun Myung malah menggoda Isabella karena terlihat ragu menghadapi jebakan tersebut, seolah-olah perempuan yang dikenal kuat itu ternyata takut. Merasa diremehkan, Isabella langsung membantahnya dan menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal rasa takut, karena ia dikenal sebagai Snake Princess. Hyun Myung kembali menggoda Isabella dengan menyebutnya pemalu, tetapi Isabella langsung menyangkal anggapan tersebut tanpa mau mengakuinya. Karena tidak ada jalan lain, Hyun Myung menawarkan agar Isabella naik ke punggungnya, supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa membuang waktu. Isabella langsung terkejut ketika Hyun Myung menyuruhnya naik ke punggung. Namun Hyun Myung mengingatkan bahwa kaki Isabella sebelumnya sedang sakit. Hyun Myung menjelaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jika matahari terbit dan mayat para penjaga ditemukan,
Isabella akan dicurigai dan pasukan kerajaan akan memburunya. Karena itu, Hyun Myung memilih menggendong Isabella agar mereka bisa segera pergi tanpa membuang waktu hanya karena Isabella merasa takut. Isabella akhirnya menurut dan naik ke punggung Hyun Myung, meskipun ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan itu jika kakinya tidak sedang sakit. Tiba-tiba Hyun Myung berlari menuju sisi jurang yang berlawanan, meskipun jalur tersebut terlihat buntu. Ia meminta Isabella berpegangan erat. Isabella langsung panik karena mengira Hyun Myung salah jalan. Menurutnya, tidak ada apapun di depan mereka selain jurang dan jalan yang buntu. Tanpa menghiraukan kepanikan Isabella, Hyun Myung justru melompat langsung menuju jurang di hadapan mereka. Saat mereka melompat, sebuah notifikasi muncul dan menunjukkan bahwa hidden trait bernama Mutant telah aktif pada Hyun Myung. Hyun Myung menyadari bahwa hidden trait Mutant membuatnya mampu melihat berbagai rahasia yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Isabella akhirnya menyadari bahwa ada jalan tersembunyi di tempat tersebut. Hyun Myung memastikan bahwa itulah jalan sebenarnya menuju bagian dalam sanctuary. Isabella mulai mempertanyakan bagaimana Hyun Myung bisa mengetahui keberadaan jalan tersebut, padahal dirinya sendiri sebagai wakil komandan Faisalmer tidak mengetahuinya. Selain itu, Hyun Myung juga mampu bernapas tanpa kesulitan meski sanctuary dipenuhi racun dan energi demonik, membuat Isabella semakin sulit menganggapnya sebagai starbearer biasa. Hyun Myung kembali menggoda Isabella karena takut ketinggian. Isabella langsung menyuruhnya diam karena tidak ingin terus diejek. Dalam hati, Isabella menyadari bahwa Hyun Myung berbicara kepadanya dengan terlalu santai. Sikap itu terasa berbeda dari kepercayaan diri seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan. Menurut Isabella, sikap Hyun Myung justru seperti seseorang yang sudah mengenalnya sejak lama, meskipun mereka seharusnya baru bertemu sekarang. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, Isabella akhirnya bertanya apakah mereka sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Hyun Myung menjelaskan bahwa mereka memang tidak pernah bertemu di tempat yang sama. Jawaban itu justru membuat Isabella semakin bingung. Hyun Myung kemudian menjelaskan bahwa ia pernah melihat Isabella sebelumnya. Hanya saja Isabella tidak pernah melihat dirinya. Setelah melewati jalan tersembunyi tersebut, mereka akhirnya sampai di sebuah portal yang berada di ujung jalur. Ketika membuka mata setelah melewati portal, mereka sudah berada di puncak sebuah gunung yang terlihat subur dan berbeda dari area sebelumnya. Hyun Myung menyadari bahwa tempat itu dilindungi domain barrier yang menutupi seluruh area. Hanya orang yang mengikuti jalur tertentu yang dapat melihat apa yang ada di depan. Hyun Myung mencoba mengingat kembali urutan tempat tersebut karena ia merasa tahu apa yang seharusnya mereka hadapi setelah melewati area ini. Tidak lama kemudian, beberapa golem batu perlahan bangkit dari tanah dan mulai menghadang jalan mereka. Hyun Myung mengenali mereka sebagai para penjaga sanctuary. Ukuran rune di dada mereka menunjukkan bahwa para golem tersebut setidaknya berada di tingkat upper tier. Hyun Myung sempat menanyakan kondisi kaki Isabella, namun Isabella justru menyuruhnya diam dan melihat saja apa yang akan terjadi. Para golem tiba-tiba bergerak maju dan menyerang Hyun Myung serta Isabella secara bersamaan. Salah satu golem mengayunkan pukulan kuat ke arah Isabella, namun Isabella tetap berdiri tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Dalam satu gerakan cepat, Isabella menyerang balik dan memotong tangan golem tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan tangan golem yang berserakan langsung dimanfaatkan Isabella sebagai pijakan untuk bergerak maju mendekati lawannya. Setelah berhasil mendekat, Isabella menghancurkan inti salah satu golem dan menjatuhkannya dengan cepat. Hyun Myung tidak menyangka Isabella ternyata memiliki karakter yang memang dikhususkan untuk pembunuhan. Padahal karakter tersebut justru ia sendiri yang mengembangkannya. Isabella terus menghadapi para golem dengan gerakan cepat dan terlatih, menghancurkan satu demi satu tanpa memberikan kesempatan untuk menyerang balik. Melihat kemampuan Isabella, Hyun Myung akhirnya menyadari seperti apa kekuatan seorang karakter dengan level 8 yang sebenarnya. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi bahwa Hyun Myung sekarang memenuhi syarat untuk mendapatkan kelas bernama Golem Maker. Hyun Myung menyadari bahwa sistem mungkin menganggap seluruh hasil pertempuran Isabella sebagai hasil kerjanya karena mereka terdaftar sebagai satu party. Hyun Myung mengetahui bahwa kelas tipe Summoner cukup langka di Page-nya. Karena itu, Golem Maker setidaknya termasuk kelas dengan tingkatan high tier. Namun Golem Maker bukan kelas yang ia incar.
Hyun Myung memilih menolaknya karena kelas yang diinginkannya membutuhkan lawan yang jauh berbeda. Tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah dan udara menjadi jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Sistem kemudian memberi peringatan bahwa Ancient King, penguasa gunung yang dikubur dengan nama Nameless Star, telah marah karena kedatangan para penyusup. Seekor ular raksasa muncul di hadapan mereka dan menatap keduanya. Sistem mengidentifikasinya sebagai Ancient King Dramut, dewa agung yang melindungi para bintang. Sistem kembali memberikan peringatan karena level mereka jauh di bawah level yang direkomendasikan untuk menghadapi makhluk tersebut, yaitu level 10. Melihat tekanan yang sangat kuat dari Dramut, Hyun Myung mulai menyadari bahwa makhluk tersebut kemungkinan merupakan Mountain Guardian dari Sanctuary. Isabella mempertanyakan apakah Hyun Myung sengaja membawanya ke tempat ini agar ia yang menghadapi Mountain Guardian. Namun Hyun Myung justru mengatakan bahwa Dramut sebenarnya cukup lembut. Perkataan Hyun Myung langsung terbantahkan ketika Dramut tiba-tiba menyerang mereka dengan ganas tanpa menunjukkan sikap lembut sedikit pun. Isabella berhasil menghindari serangan tersebut tepat waktu berkat refleksnya, meskipun serangan itu datang secara tiba-tiba. Hyun Myung sendiri ikut terkejut melihat serangan Dramut karena tindakan makhluk itu tidak sesuai dengan apa yang ia ingat. Isabella merasa kesal karena hampir kehilangan nyawa akibat perkataan Hyun Myung yang sebelumnya menganggap Dramut sebagai makhluk yang ramah. Hyun Myung masih menganggap situasinya aneh karena dalam ingatannya Dramut seharusnya merupakan makhluk ramah yang membantu menunjukkan jalan. Dramut menganggap mereka sebagai penantang Sanctuary dan memerintahkan mereka membuktikan diri dengan mengalahkannya. Isabella segera menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang menantang Sanctuary. Dramut menuduh Isabella telah menghancurkan para penjaganya, lalu menyangkal niatnya sendiri. Isabella tidak bisa langsung membantah tuduhan tersebut. Dramut kembali menyerang menggunakan ekornya dan menegaskan bahwa Isabella harus membuktikan dirinya jika tidak ingin menerima akibat dari tantangannya. Isabella berhasil menghindari serangan itu sambil kembali menegaskan bahwa bukan dirinya yang menantang Sanctuary. Ia meminta Hyun Myung segera memberitahu apa yang harus dilakukan. Hyun Myung mulai berpikir karena sebelumnya ia tidak pernah mengingat pernah mengalahkan Dramut saat menyelesaikan Sanctuary. Ia pun menyadari bahwa sesuatu mungkin telah berubah. Tiba-tiba Hyun Myung mendapatkan sebuah pemikiran yang membuatnya kembali mengingat informasi tentang Dramut dan perannya di Sanctuary. Hyun Myung mengingat bahwa Ancient King Dramut merupakan Mountain Guardian yang melindungi sang bintang dan dikenal sebagai dewa agung dengan tubuh raksasa. Berdasarkan cerita tentang Dramut, ia adalah enchanted beast yang tubuhnya berkembang dan memperoleh kebijaksanaan dari energi spiritual sang bintang. Hyun Myung mengingat bahwa dulu ia menyelesaikan Sanctuary menggunakan Wilhelm, karakter transenden bintang 5 dengan level 10. Ketika datang sebagai Wilhelm, Dramut dengan patuh membimbingnya menuju sang bintang, karena Wilhelm memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hyun Myung akhirnya memahami bahwa Dramut hanya akan menyerang mereka yang lebih lemah darinya. Masalahnya, kekuatan Hyun Myung sekarang jauh berbeda dari Wilhelm. Sambil mengingat kembali pertemuannya dengan Dramut di masa lalu, Hyun Myung mulai memikirkan cara agar situasi sekarang bisa kembali berpihak kepadanya. Sementara Hyun Myung masih memikirkan cara menghadapi Dramut, Isabella akhirnya terkena serangan dan terpental cukup keras. Isabella menyadari bahwa racun di dalam Sanctuary mulai memengaruhi tubuhnya, sehingga gerakannya tidak lagi bisa dikendalikan seperti biasanya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya memasuki tempat ini hanya karena mengikuti perkataan Hyun Myung, karena situasi yang dihadapi ternyata jauh lebih berbahaya. Saat Dramut bersiap memberikan serangan terakhir kepada Isabella, Hyun Myung tiba-tiba berteriak keras dan menyuruhnya menghentikan serangan. Dramut langsung terkejut karena Hyun Myung ternyata mengetahui nama aslinya, sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh sembarang manusia. Hyun Myung kemudian mengaku sebagai Wilhelm, yaitu sosok yang pernah menjadi master Dramut sebelumnya. Mendengar pengakuan tersebut, Dramut langsung mempertanyakan apakah Hyun Myung benar-benar Wilhelm yang selama ini dikenalnya. Dramut justru tertawa keras karena melihat Hyun Myung yang sekarang bahkan belum mampu menerima sang bintang dan jauh lebih lemah daripada para golem.
Menurut Dramut, Wilhelm yang sebenarnya adalah manusia kuat dan seorang transenden sempurna yang memang layak menjadi master bagi dirinya. Dramut kemudian mengingat bahwa Wilhelm telah gagal dalam Demon World Expedition dan seluruh bintangnya jatuh, sehingga seharusnya Wilhelm sudah mati. Karena itu, Dramut menjadi marah dan bersiap menyerang Hyunmyung. Baginya, manusia serendah itu tidak pantas menggunakan nama Wilhelm. Hyunmyung tetap tenang dan meminta Dramut menghormati kontrak yang pernah mereka buat, membuat serangan Dramut kembali tertahan. Dramut menghentikan serangannya setelah mendengar tentang kontrak tersebut, karena tidak mungkin orang biasa mengetahui perjanjian rahasia itu. Hyunmyung mengingat isi kontrak mereka, yaitu orang yang memperoleh bintang Mountain Buried by the Star dapat mengetahui nama asli Mountain Guardian dan menjadi masternya. Dalam kontrak tersebut, Mountain Guardian wajib mematuhi perintah masternya, dan isi perjanjian tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, karena pelanggarnya akan terkena kutukan mematikan. Hyunmyung menjelaskan bahwa dirinya mengetahui semua itu karena masih mengingat cerita tentang Dramut, sementara aturan dari game tersebut ternyata masih berlaku. Hyunmyung juga menyadari bahwa kutukan kontrak tidak memengaruhinya karena tubuh yang digunakannya adalah tubuh Randolph, sedangkan kontrak tersebut sebenarnya dibuat oleh Wilhelm. Dramut semakin curiga dan akhirnya bertanya kepada Hyunmyung mengenai identitas sebenarnya dari manusia yang berdiri di hadapannya. Hyunmyung tidak menjelaskan identitasnya secara langsung. Ia justru meminta Dramut menunjukkan jalan menuju sang bintang agar bintang itu sendiri yang membuktikan dirinya. Dramut kemudian mempertanyakan bagaimana Hyunmyung bisa mengetahui kontrak yang dibuatnya dengan Wilhelm, sebab tidak seorang pun seharusnya mengetahui hal tersebut. Dramut memperingatkan bahwa sang bintang tidak akan memberikan belas kasihan kepada orang yang tidak memenuhi kualifikasi, dan siapapun yang mendekat tanpa syarat akan terbakar. Hyunmyung menerima kemungkinan tersebut dan menantang Dramut untuk melihat apakah sang bintang akan mengakuinya sebagai master dan membuktikan identitasnya. Dramut menganggap sikap Hyunmyung lucu karena melihatnya hanya sebagai bocah lemah yang sebentar lagi akan hancur, tetapi tetap bertindak sangat percaya diri. Dramut akhirnya bersedia membawa Hyunmyung menuju sang bintang. Ia masih tidak percaya bahwa Hyunmyung adalah Wilhelm, tetapi pengetahuan tentang kontrak membuatnya tidak bisa membunuhnya begitu saja. Dramut memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada sang bintang dan membiarkan bintang itu sendiri menentukan apakah Hyunmyung benar-benar memenuhi syarat. Isabella terkejut setelah mengikuti Dramut dan Hyunmyung menuju tempat keberadaan sang bintang yang ternyata berada di lokasi tersebut. Melihat tempat yang suram itu, Isabella mulai ragu dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar sudah tiba di tempat sang bintang berada. Hyunmyung memastikan bahwa mereka memang berada di tempat yang tepat, tepatnya di hadapan objek yang berada di atas altar. Isabella terkejut mengetahui bahwa tengkorak tersebut adalah sang bintang, tetapi Hyunmyung menjelaskan bahwa itu sebenarnya wajah Lea. Saat Lea, Dewi Kembar Pangenia mati, tubuhnya terpecah menjadi 32 fragmen yang tersebar di seluruh benua. Hyunmyung mengambil tengkorak tersebut sambil menjelaskan bahwa fragmen tubuh Lea digunakan sebagai katalis bagi para player mencapai transcendence. Begitu Hyunmyung mengambil tengkorak itu, kobaran api yang sangat besar tiba-tiba muncul dan langsung menelannya. Melihat Hyunmyung dilalap api, Isabella langsung panik dan memastikan apakah dirinya benar-benar tidak mengalami masalah. Dramut justru menertawakan Hyunmyung karena sebelumnya sudah memperingatkan bahwa siapapun yang mendekati sang bintang akan terbakar sampai mati. Namun, Hyunmyung ternyata tetap baik-baik saja di tengah kobaran api dan hanya merasa kesal mendengar ocehan Dramut. Hyunmyung menyadari sang bintang hanya akan membunuh player yang memperolehnya dengan memanfaatkan bug untuk melewati Dramut. Menurut Hyunmyung, meskipun prosesnya kacau, ia berhasil melewati Dramut, sehingga seharusnya tidak ada masalah dengan sang bintang. Ia hanya perlu memastikan apakah sang bintang benar-benar akan memberinya kelas yang selama ini ingin ia dapatkan. Sang bintang mulai memindai kemampuan Hyunmyung dan menemukan berbagai talent, termasuk Void, Weapon Master, Beast Lord, Great Sage, hingga Iron Blood Warlord's Heart. Setelah memeriksa seluruh kemampuannya, sang bintang memberikan penilaian terakhir kepada Hyunmyung sebagai seseorang yang telah menghadapi kehancuran. Tengkorak sang bintang akhirnya hancur, sementara tubuh Hyunmyung memancarkan cahaya terang setelah proses tersebut berlangsung.
Notifikasi sistem muncul dan mengumumkan bahwa mana Hyun Myung telah dikonversi menjadi energi bintang, sekaligus memberinya skill utama Star Pierce dan subskill Blessing of the Stars. Hyun Myung mendapatkan efek bintang yang meningkatkan seluruh stat sebanyak 5 poin, dengan kekuatan tambahan berdasarkan jumlah dan tipe bintang yang dimilikinya. Setelah proses tersebut selesai, sistem akhirnya mengumumkan bahwa Hyun Myung berhasil mendapatkan kelas baru bernama Star Successor. Isabella hanya bisa tercengang melihat Hyun Myung berhasil menyerap sang bintang hingga membuatnya mendapatkan kelas baru. Setelah perubahan kelas selesai, Hyun Myung bertanya kepada Isabella mengenai rencananya setelah kutukan yang mengikatnya berhasil diangkat. Isabella menjelaskan bahwa setelah bebas dari kutukan, ia ingin meninggalkan gurun dan mencari garis keturunan keluarga Dersian. Hyun Myung menawarkan bantuan agar Isabella bisa meninggalkan gurun, tetapi ia menetapkan satu syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah Isabella harus mengabdi kepada Hyun Myung selama 1 tahun. Setelah itu, ia akan dibebaskan dan dibantu mencari garis keturunan keluarganya. Permintaan tersebut membuat Isabella teringat pada Desert Queen yang pernah menjanjikan kebebasan serupa, tetapi akhirnya hanya memanfaatkannya. Karena pengalaman buruk tersebut, Isabella menjadi ragu untuk langsung menerima tawaran Hyun Myung dan mempertimbangkan keputusannya. Hyun Myung menegaskan bahwa dirinya berbeda dari sang ratu dan tidak akan berbohong mengenai janji yang sudah diberikan. Mendengar penjelasan itu, Isabella akhirnya memutuskan untuk kembali mempercayai seseorang yang mungkin benar-benar berbeda dari orang-orang sebelumnya. Isabella kemudian berlutut di hadapan Hyun Myung dan menyatakan kesediaannya untuk melayani dirinya. Hyun Myung menerima keputusan Isabella dan menilai bahwa pilihan tersebut merupakan keputusan yang bijak. Setelah itu, Hyun Myung mengalihkan perhatian kepada Dramut dan memastikan bahwa pemilik sang bintang memang merupakan master dari guardian tersebut. Dramut menjawab dengan gugup dan membenarkan bahwa pemilik sang bintang memang merupakan masternya. Mendengar pengakuan tersebut, Hyun Myung langsung meluapkan kekesalannya karena Dramut sebelumnya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sistem kemudian menghitung hadiah main quest 2 dan memberikan hasil unik dengan total skor 230 poin, sekaligus memperbarui Hall of Fame. Beberapa constellation yang berkaitan dengan pertempuran mulai memperhatikan langkah Hyun Myung setelah hasil luar biasa dari quest tersebut. Sementara itu, keributan yang terjadi di Sanctuary akhirnya sampai ke telinga Desert Queen, termasuk kabar bahwa Isabella masuk bersama seorang budak yang ditangkapnya. Mendengar laporan tersebut, Desert Queen terlihat sangat marah dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Isabella serta Hyun Myung. Adegan berpindah ke bumi, tempat beberapa player berkumpul untuk membahas perubahan papan peringkat yang baru saja terjadi. Taeha dan Siwo membahas kemungkinan bahwa Randolph sebenarnya adalah Phantom, terutama karena skor kelas miliknya sangat sulit dicapai secara normal. Mereka menyadari bahwa Phantom, player veteran Go selama 5 tahun, akhirnya muncul dan kemungkinan besar akan menjadi pembicaraan besar di antara para player. Eunji mempertanyakan bagaimana mereka bisa menghubungi Phantom, karena mereka sudah mencarinya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Siwo menjelaskan bahwa sebelumnya Phantom bukan sepenuhnya player, tetapi sekarang statusnya sudah berubah, sehingga kemungkinan terdapat cara untuk menghubunginya. Taeha mengusulkan cara memancing Phantom melalui Secret Auction Hall yang baru terbuka sebagai hadiah main quest 2. Eunji menyadari bahwa Phantom kemungkinan membutuhkan banyak item untuk menghadapi main quest 3, sehingga rencana memancingnya melalui Auction Hall bisa dilakukan. Mereka mulai membahas strategi phishing, yaitu memanfaatkan Secret Auction Hall sebagai tempat para player bertukar item untuk mencoba menemukan keberadaan Phantom. Di Secret Auction Hall, player bisa mengunggah item berkualitas bagus dengan harga murah, lalu menggunakan kemampuan twin dari talisman untuk melacak pembelinya. Player baru yang tidak mengetahui trik tersebut biasanya membeli barang murah, kemudian lokasi mereka dilacak hingga akhirnya dirampok atau dibunuh. Siwo meragukan rencana itu, karena jika Phantom benar-benar berpengalaman, ia pasti mengetahui berbagai opsi talisman yang tersedia dalam game. Eunji tetap yakin rencana tersebut mungkin berhasil, karena Phantom dikenal berani melakukan ekspedisi luar biasa, sesuatu yang menurutnya menunjukkan ketegasan tidak normal. Menurut Eunji, Phantom mungkin tetap membeli item bagus dengan harga murah di Auction Hall, tetapi siapapun yang menantangnya harus siap mati jika Phantom menyerang. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu Phantom dan berusaha mengundangnya bergabung dengan guild mereka. Mereka mulai membayangkan sosok di balik Phantom,
bahkan menduga bahwa dirinya mungkin orang luar biasa seperti CEO perusahaan besar atau seorang konglomerat. Apapun identitas Phantom sebenarnya, mereka yakin ia akan bergabung dengan guild mereka, karena guild tersebut dianggap lebih baik daripada guild psikopat lainnya. Di tempat lain, seorang player berada di gang sepi sambil memperhatikan perubahan peringkat yang baru saja terjadi. Player tersebut terkejut melihat Randolph memiliki total 230 poin dan mulai mempertanyakan kelas seperti apa yang mampu memberikan skor sebesar itu. Ternyata, player itu adalah Slaughterer. Ia memutuskan untuk sementara tidak menggunakan Secret Auction Hall karena menganggapnya bukan sesuatu yang penting. Di sekitar Slaughterer, terlihat beberapa player lain yang baru saja menjadi korban setelah dirinya membunuh mereka. Slaughterer yakin ia bisa kembali naik peringkat selama terus membunuh player yang berada di posisi teratas. Sementara itu, Hyun Myung atau Randolph keluar dari Sanctuary dan menerima notifikasi bahwa subquest penjelajahan Sanctuary telah selesai dengan exploration rate mencapai 100%. Sistem mengumumkan bahwa Hyun Myung menjadi player pertama yang berhasil menyelesaikan Desert Sanctuary dan mendapatkan achievement Conqueror of Sanctuary, First. Sebagai hadiah penyelesaian, Hyun Myung memperoleh teleport book epic yang bisa membawanya kembali ke lokasi yang telah dijelajahi, dengan Desert Sanctuary terdaftar sebagai waypoint. Hyun Myung menilai hadiah tersebut sangat praktis, karena ia berhasil keluar dari Sanctuary sekaligus menyelesaikan eksplorasi tanpa harus mengalami perjalanan yang terlalu buruk. Notifikasi experience kembali muncul dan membuat Hyun Myung naik level 3, meskipun proses peningkatan levelnya jauh lebih lambat dibandingkan karakter lain. Hyun Myung menyadari bahwa semakin banyak talent yang dimiliki seseorang, semakin besar pula experience yang dibutuhkan untuk naik level. Kebutuhan experience miliknya bahkan mungkin mencapai 10 kali jumlah normal, tetapi perkembangan stat yang didapat membuatnya tidak bisa mengeluh. Hyun Myung kemudian mengingat 2 item langka yang diperolehnya sebagai hadiah main quest, yang menurutnya sangat luar biasa untuk levelnya saat ini. Salah satu hadiah tersebut adalah Shadow Cloak, item yang mampu membuat penggunanya tidak terlihat, sehingga berfungsi seperti skill style gratis. Tiba-tiba, Dramut merasakan banyak langkah kaki bergerak cepat menuju lokasi mereka di dalam Sanctuary. Dramut segera memperingatkan Hyun Myung bahwa dirinya mendeteksi adanya penyusup yang sudah memasuki Sanctuary. Isabella langsung menduga bahwa penyusup tersebut merupakan pasukan yang dikirim oleh Desert Queen, sementara Hyun Myung mengakui mereka memang sudah terlalu lama berada di Sanctuary. Isabella kemudian menanyakan rencana Hyun Myung, karena meskipun sang ratu tidak datang sendiri, jumlah pasukan yang dikirim kemungkinan sangat banyak. Isabella bahkan meragukan kemampuan mereka untuk menyingkirkan seluruh pasukan tersebut, meskipun mereka masih memiliki Mountain Guardian. Hyun Myung mengingatkan bahwa Dramut adalah Guardian Sanctuary, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk ikut bertarung melawan pasukan tersebut. Hyun Myung dan Isabella kemudian berpisah dari Dramut sambil menyerahkan pertahanan Sanctuary kepadanya. Dramut akhirnya menerima tugas tersebut karena menjaga Sanctuary memang merupakan tanggung jawabnya sebagai Mountain Guardian. Isabella memastikan kepada Hyun Myung apakah mereka benar-benar aman jika meninggalkan Dramut sendirian menghadapi pasukan yang datang. Hyun Myung mengingatkan bahwa Isabella sendiri mengatakan sang ratu tidak akan datang, sehingga mereka masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Menurut Hyun Myung, mereka harus segera pergi sebelum pasukan utama tiba dan mengepung Sanctuary, karena mereka sedang menjadi target pengejaran. Isabella sempat mengira Hyun Myung meninggalkan Dramut karena menganggapnya tidak berguna, tetapi Hyun Myung menjelaskan bahwa Guardian itu memang tidak bisa meninggalkan Sanctuary. Untuk keluar dari area tersebut, mereka harus menuju Warp Gate di ujung gurun, dan kutukan Isabella sudah tidak lagi menghalangi penggunaan gerbang tersebut. Masalah utama mereka sekarang adalah Warp Gate membutuhkan waktu sebelum bisa digunakan, sehingga mereka tidak bisa langsung meninggalkan gurun. Isabella mulai gugup ketika membayangkan mereka akhirnya bisa keluar dari gurun setelah berhasil melewati gerbang tersebut. Hyun Myung membenarkan bahwa mereka akan berada di luar gurun setelah melewati gerbang, tetapi Warp Gate masih membutuhkan waktu untuk aktif. Isabella kemudian menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Warp Gate tersebut bisa digunakan. Hyun Myung menjelaskan bahwa gurun tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, sehingga pasukan kemungkinan besar akan melacak mereka setelah menyadari mereka meninggalkan Sanctuary.
Namun keberadaan Dramut bisa menghambat pasukan sementara mereka pergi. Sehingga Hyun Myung berencana menggunakan waktu tersebut untuk berkomunikasi dengan para bintang. Hyun Myung juga merasa perlu memeriksa kondisi dunia nyata karena tempat ini memang penting, tetapi ia tidak bisa terus-menerus berada di dalam game. Sebelum melakukan sesuatu, Hyun Myung bertanya kepada Isabella apakah ia bisa mempercayainya untuk menjaga dirinya selama proses tersebut. Isabella langsung bersiap dan memastikan bahwa dirinya akan melindungi Hyun Myung selama ia melakukan apa yang perlu dilakukan. Hyun Myung kemudian duduk bersila dan menekan tombol lockout, sementara sistem memperingatkan agar karakternya berada di tempat aman sebelum keluar. Setelah proses lockout dimulai, kesadaran Hyun Myung perlahan kembali ke tubuh aslinya yang berada di dunia nyata. Hyun Myung mengakui bahwa dirinya masih belum terbiasa dengan sensasi kembali ke tubuh asli setelah sebelumnya menggunakan tubuh Randolph. Ia kemudian memeriksa ponselnya dan melihat tidak ada berita genting atau peringatan bencana, sehingga kemungkinan besar monster masih belum muncul di dunia nyata. Hyun Myung menyadari bahwa dunia nyata dan Pangenia perlahan mulai menyatu, meskipun masih banyak hal yang belum ia ketahui mengenai perubahan tersebut. Ia memperkirakan monster akan semakin banyak bermunculan, sementara para player di dunia nyata juga menjadi perhatian, sehingga ia perlu kembali secara berkala untuk mengumpulkan informasi. Saat memeriksa ponselnya, perhatian Hyun Myung kemudian tertuju pada sebuah pesan yang baru saja dikirim seseorang kepadanya. Hyun Myung langsung mengenali pengirim pesan tersebut sebagai mantan pacarnya, Kim Soyeon. Di sebuah kafe, Soyeon sedang menerima telepon dari pacarnya yang mempermasalahkan permintaannya setelah merasa sudah membelikannya makanan dan pakaian. Soyeon mengingatkan bahwa pacarnya sendiri pernah membanggakan kekayaannya, sehingga sekarang ia mempertanyakan sikapnya yang tiba-tiba merasa keberatan. Pacarnya mengajak Soyeon membicarakan semuanya secara langsung, tetapi Soyeon menolak karena merasa tidak ada lagi yang perlu dibahas. Soyeon memutus panggilan dan memberitahu bahwa hari itu ia ingin bertemu temannya, sehingga pacarnya diminta untuk tidak menghubunginya. Setelah itu, Soyeon memilih menunggu Hyun Myung, mantan pacarnya yang sebelumnya sudah ia ajak untuk bertemu. Sambil menunggu, Soyeon berpikir bahwa meskipun Hyun Myung menyedihkan, setidaknya dia selalu mau mendengarkan dirinya. Soyeon kemudian menyadari bahwa alasan sebenarnya dirinya dulu meninggalkan Hyun Myung adalah karena menginginkan seseorang dengan uang lebih banyak. Begitu Hyun Myung tiba dan memanggilnya, Soyeon langsung menunjukkan antusiasmenya, karena akhirnya orang yang ditunggu datang. Hyun Myung mempertanyakan alasan Soyeon memanggilnya, sementara Soyeon mengajaknya duduk dan meminta mereka membicarakannya secara perlahan. Soyeon memperhatikan perubahan Hyun Myung setelah lama tidak bertemu, terutama tubuhnya yang kini terlihat lebih kekar. Soyeon mencoba mendekatinya dengan mengingatkan bahwa Hyun Myung masih selalu datang setiap kali dirinya memanggil, sesuatu yang ia sukai darinya. Soyeon mengaku bahwa setelah mereka berpisah, ia baru menyadari betapa baiknya Hyun Myung dan mulai menyesali semua perbuatannya. Soyeon kemudian mencoba mengetahui apakah Hyun Myung juga masih memiliki perasaan yang sama dan pernah merindukannya. Alih-alih menanggapi, Hyun Myung justru memikirkan apakah dirinya perlu memesan minuman, karena Soyeon bahkan tidak membelikannya apapun. Hyun Myung kemudian beranjak pergi karena merasa pembicaraan Soyeon sudah selesai dan dirinya tidak ingin berlama-lama. Soyeon berusaha menghentikan Hyun Myung dan menegaskan bahwa dirinya benar-benar merindukannya, sekaligus mencoba menjelaskan perkataannya saat mereka putus. Hyun Myung justru menanyakan apakah pacar baru Soyeon mengetahui bahwa mereka sedang bertemu di tempat tersebut. Hyun Myung menyindir Soyeon yang ingin mendekati banyak pria, tetapi masih membiarkan foto-fotonya di media sosial tetap terlihat. Tanpa melanjutkan pembicaraan, Hyun Myung pergi begitu saja, meskipun Soyeon masih berusaha memanggil dan memintanya untuk mendengarkan. Hyun Myung menyadari bahwa dirinya berbeda dari dulu. Jika kejadian seperti ini terjadi sebelumnya, ia mungkin panik, tetapi sekarang ia justru merasa tenang. Ia kemudian bertanya-tanya apakah perkembangan dirinya sebagai Randolph juga mulai memengaruhi kondisi tubuh dan sikapnya di kehidupan nyata. Saat berada di luar, perhatian Hyun Myung tiba-tiba tertuju pada sebuah pertengkaran yang sedang terjadi tidak jauh darinya. Seorang pria mencengkram seorang wanita sambil membawa senjata tajam, sementara orang-orang di sekitar hanya menyaksikan kejadian tersebut. Pria itu kemudian mengayunkan pisaunya ke arah wanita tersebut
dan mengancam akan membunuhnya. Hyun Myung bergerak tepat waktu dan berhasil menghentikan tangan pria itu sebelum serangan tersebut mengenai sasarannya. Ia langsung mencengkram lengan pria tersebut dengan kuat untuk menghentikan perlawanan dan mengendalikan situasi. Pria itu terkejut karena Hyun Myung ikut campur, lalu memintanya melepaskan cengkramannya. Hyun Myung justru memperkuat cengkramannya hingga pria tersebut kesakitan dan merasa pergelangan tangannya hampir patah. Hyun Myung menyadari bahwa bahkan tanpa menggunakan broken piece of golden scale, kekuatan tubuh aslinya sudah cukup untuk menghancurkan pergelangan tangan pria itu. Setelah mengendalikan pria tersebut, Hyun Myung melemparkannya dan segera menghampiri wanita yang sebelumnya diserang untuk memastikan keadaannya. Wanita itu memastikan dirinya baik-baik saja dan berterima kasih kepada Hyun Myung karena telah membantunya menghadapi situasi tersebut. Saat melihat wanita itu lebih dekat, Hyun Myung merasa wajahnya seperti pernah ia lihat sebelumnya. Ingatan Hyun Myung kembali pada wanita yang pernah dilihatnya ketika kekacauan terjadi sebelumnya, sehingga ia menyadari alasan wajah itu terasa familiar. Pria yang tadi dilempar ternyata masih mampu bangkit dan langsung menerjang Hyun Myung sambil kembali mengancamnya. Hyun Myung menghadapi serangan itu dengan santai dan berhasil menghindarinya tanpa terlihat kesulitan. Setelah menghindar, Hyun Myung membenturkan kepala pria tersebut ke jalan hingga berhasil melumpuhkannya. Wanita yang diselamatkan itu tampak terpukau setelah melihat langsung kekuatan Hyun Myung dalam menghadapi pria tersebut. Tidak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan segera mengamankan pria yang sebelumnya menyerang wanita tersebut. Setelah situasi terkendali, polisi mendatangi Hyun Myung dan meminta dirinya ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Wanita itu segera menjelaskan bahwa Hyun Myung hanya berusaha menolongnya, tetapi polisi tetap mengatakan bahwa tindakannya masih termasuk kekerasan. Polisi menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan aturan, sementara wanita itu mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika Hyun Myung bermasalah karena menjadi saksi. Wanita itu kemudian menunjukkan tanda pengenalnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Hana, seorang wartawan dari CK Broadcasting. Mendengar nama CK Broadcasting, kedua polisi itu langsung mengenali jaringan tersebut sebagai salah satu perusahaan penyiaran besar. Orang-orang di sekitar juga mulai mengenali Hana sebagai wanita yang pernah menyelamatkan seorang anak dari monster dan muncul dalam pemberitaan. Setelah mengetahui identitas Hana, polisi akhirnya membiarkan Hyun Myung pergi dan meminta pihak pelapor menemani mereka ke kantor polisi. Sebelum pergi, Hana menoleh kepada Hyun Myung dan berterima kasih karena sudah membantunya dalam kejadian tersebut. Hana kemudian memberikan kartu namanya dan memperkenalkan dirinya sebagai reporter yang secara khusus meliput para Dimension Warrior. Hana menjelaskan bahwa Dimension Warrior adalah sebutan masyarakat untuk orang-orang yang muncul saat invasi monster dan berhasil mengalahkan mereka. Hyun Myung menyadari bahwa yang dimaksud Hana sebenarnya adalah para player, sementara keberadaan Panggenia belum diketahui masyarakat secara langsung. Sebelum pergi, Hana meminta kartu bisnis Hyun Myung agar mereka bisa tetap berhubungan setelah pertemuan tersebut. Tiba-tiba Soyeon datang dan langsung memeluk Hyun Myung untuk memastikan dirinya tidak terluka, membuat Hana mengira mereka adalah pasangan. Hyun Myung segera melepaskan pelukan Soyeon dan menjelaskan bahwa mereka sama sekali bukan pasangan, sekaligus mengatakan dirinya tidak memiliki kartu bisnis. Karena Hyun Myung tidak memiliki kartu bisnis, Hana memilih meminta nomor teleponnya dan Hyun Myung bersedia memberikannya. Saat memasukkan nama Hyun Myung ke ponselnya, Hana melihat namanya dan menganggap nama tersebut terdengar indah. Hana meminta Hyun Myung menghubunginya keesokan hari agar mereka bisa bertemu untuk minum kopi atau makan malam. Soyeon yang sejak tadi diabaikan merasa kesal karena Hyun Myung justru memberikan perhatian kepada wanita lain di hadapannya. Dalam perjalanan pulang, Hana tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon dari pihak stasiun penyiaran tempatnya bekerja. Hana mengangkat telepon tersebut dan mendengar seseorang dari tempat kerjanya menanyakan keadaannya sebelum menyampaikan urusan pekerjaan. Hana mengingatkan penelepon agar memanggilnya dengan nama Kim Hana, bukan menggunakan panggilan jabatan seperti sebelumnya. Penelepon kemudian menjelaskan bahwa wakil direktur sedang melakukan perjalanan bisnis dan meninggalkan sebuah tugas untuk Hana. Hana terkejut ketika mengetahui tugas tersebut adalah mewawancarai Gracia, sosok penting yang dikenal sebagai pahlawan penyelamat Amerika. Penelepon menjelaskan bahwa Gracia sendiri yang ingin menemui Hana dan berencana datang ke Korea, sehingga wawancara tersebut diberikan kepadanya. Setelah urusannya selesai, Hyun Myung segera memindahkan kesadarannya kembali kepada Randolph yang berada di Panggenia.
Di Panggenia, Isabella terlihat kelelahan setelah menghadapi banyak musuh selama Hyun Myung tidak berada di sana. Kondisi Isabella semakin terlihat berat karena ia sudah melewati pertarungan panjang sebelum situasi tersebut berakhir. Salah satu musuh meminta Isabella, yang disebut sebagai Snake Princess, untuk kembali kepada ratu dan menyerahkan budak yang berada di belakangnya. Isabella menolak permintaan tersebut dan memilih tetap melawan meskipun situasinya sudah semakin sulit. Para musuh kemudian bergerak maju secara bersamaan dengan tujuan membunuh Isabella yang mereka anggap sebagai pengkhianat. Tepat saat musuh mulai bergerak, Hyun Myung menyelesaikan ritualnya dan sistem memberitahukan bahwa kemampuan warp telah berhasil diaktifkan. Hyun Myung membantu Isabella berjalan menuju warp setelah melihat kondisinya yang sudah kelelahan karena pertarungan sebelumnya. Isabella menanyakan apakah Hyun Myung sudah selesai berkomunikasi dengan bintang-bintang, dan Hyun Myung memastikan bahwa ritualnya telah selesai. Dari belakang, para musuh terus mendesak agar Isabella segera dieksekusi tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Hyun Myung mengarahkan tangannya kepada para musuh dan menyatakan bahwa karena Isabella telah menepati janjinya untuk melindunginya, ia juga akan menepati janjinya. Hyun Myung menggunakan skill eksklusif Star Successor, Star Pierce, yang menghabiskan seluruh star energi dan memiliki durasi selama 41 detik. Ledakan dari serangan tersebut membuat para musuh terbakar, sementara Hyun Myung menyebutnya sebagai momen pembebasan. Isabella tercengang melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Hyun Myung dan menyadari bahwa serangan tersebut merupakan kekuatan seorang Star Bearer. Hyun Myung kemudian memberi Isabella kesempatan untuk kembali jika memang masih ingin pergi, dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghalangi keputusan tersebut. Isabella tersenyum dan memilih tetap bersama Hyun Myung, menunjukkan bahwa ia sudah menentukan pilihannya. Hyun Myung dan Isabella kemudian berjalan bersama melewati warp yang telah disiapkan untuk membawa mereka ke tempat berikutnya. Setelah melewati warp, sistem memberitahukan bahwa Curse of Limit pada Isabella telah dihilangkan melalui Blessing of the Stars, dan koneksi warp berhasil dibangun. Sistem kemudian menetapkan Arcana yang berada di pusat benua sebagai tujuan mereka dan mulai menjalankan proses warp. Dalam sekejap, Hyun Myung dan Isabella tiba di sebuah kota yang dikenal sebagai kota emas, yaitu Arcana. Sistem memberikan peringatan bahwa Arcana sangat mengutamakan materialisme, sehingga orang tanpa kekayaan setara bangsawan tingkat tinggi disarankan menghindari distrik bagian dalam. Isabella melihat kondisi kota yang sangat borjuis, sementara Hyun Myung menjelaskan bahwa hampir semua urusan di kota emas dapat diselesaikan dengan emas. Isabella dengan percaya diri menunjukkan persediaan uangnya dan mengatakan bahwa ia sudah membawa 300 koin gold untuk kebutuhan mereka. Mendengar jumlah tersebut, Hyun Myung menilai bahwa uang sebanyak itu kemungkinan hanya cukup untuk membayar penginapan selama 1 malam. Isabella terkejut karena menurut harga di Gurun Kalsman, 300 koin gold seharusnya memiliki nilai yang jauh lebih besar. Hyun Myung menjelaskan bahwa harga di Arcana berbeda jauh dari Gurun Kalsman, membuat Isabella bingung menentukan langkah selanjutnya. Hyun Myung justru tetap tenang, karena menurutnya banyak uang yang tersedia di kota tersebut, membuat Isabella mempertanyakan maksud perkataannya. Hyun Myung kemudian menunjuk ke arah sebuah kasino yang berada di tengah kota emas sebagai sumber uang yang ia maksud. Melihat kasino tersebut, Isabella langsung terkejut dan tanpa ragu dengan rencana Hyun Myung untuk mendapatkan uang dari sana. Hyun Myung tetap percaya diri dan menganggap dirinya cukup beruntung untuk menghadapi situasi tersebut. Keyakinan Hyun Myung ternyata berkaitan dengan skill miliknya, karena hidden trait bernama Blessing of Gold telah berhasil diaktifkan. Hyun Myung mengingat bahwa Arcana, kota emas di Panggenia, dikenal sebagai kota pemuas nafsu, tempat uang menjadi aturan utama. Di kota ini, seluruh kekayaan terkumpul di satu tempat, yaitu Hudson Casino, kasino terbesar yang menjadi pusat perputaran uang. Saat Hyun Myung dan Isabella hendak masuk, penjaga langsung menghentikan mereka karena ada syarat deposit yang harus dipenuhi. Penjaga menjelaskan bahwa setiap pengunjung wajib melakukan deposit sebesar 10.000 gold terlebih dahulu untuk bisa memasuki kasino. Isabella langsung memprotes karena uang mereka hanya tersisa 100 gold, sedangkan Hyun Myung menjelaskan bahwa sejak awal uang mereka memang tidak akan cukup. Penjaga kembali meminta mereka menyingkir
karena tidak mampu melakukan deposit dan keberadaan mereka mulai mengganggu tamu lain. Hyun Myung tidak memperpanjang masalah dan memilih memberikan sebuah barang sebagai jaminan untuk menggantikan deposit yang tidak mampu mereka bayar. Ia mengeluarkan sebuah kristal yang tampak sangat berharga, lalu menyerahkannya kepada penjaga sebagai pengganti deposit. Sistem langsung mengidentifikasi kristal itu sebagai Fairy Queen's Tear, item immortal langka yang mampu mendobrak batas kemampuan sebuah item. Melihat barang tersebut, para penjaga langsung berubah sikap dan menundukkan kepala dengan hormat, bahkan menawarkan untuk mengantar Hyun Myung ke ruang VIP. Isabella penasaran dengan benda yang baru saja diberikan Hyun Myung. Lalu ia menjelaskan bahwa kristal tersebut adalah Fairy Queen's Tear, sebuah talisman langka. Hyun Myung mengatakan bahwa ia memperoleh talisman itu dari Sanctuary, dan nilainya diperkirakan mencapai sekitar 1 juta gold. Isabella mempertanyakan keputusannya memberikan barang semahal itu, tetapi Hyun Myung menganggapnya bukan masalah selama mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang setara. Setelah masuk, Hyun Myung mulai berjudi berkali-kali dengan mengandalkan trade keberuntungannya, Golden Grace, untuk terus memenangkan permainan. Seluruh kasino langsung heboh melihat kemenangan Hyun Myung yang terus berlanjut, sampai para pengunjung mulai mempertanyakan siapa dirinya dan apakah dia benar-benar dewa judi. Jumlah uang Hyun Myung terus meningkat drastis hingga mencapai 1,4 juta gold, membuat seluruh kasino tidak percaya dengan hasilnya. Hyun Myung menyadari bahwa tidak ada trade yang lebih hebat daripada Golden Grace ketika urusannya adalah menghasilkan uang. Petugas kasino akhirnya menyerah dan membiarkan Hyun Myung mengambil seluruh hadiahnya, tetapi ia dilarang kembali ke Hudson Casino. Hyun Myung mempertanyakan alasan larangan tersebut, lalu petugas menjelaskan bahwa para pemain yang mengikuti pilihannya juga menang besar. Karena kemenangan itu mulai menyebabkan masalah besar bagi kasino, beberapa penjaga dipanggil untuk mengawal Hyun Myung keluar dari tempat tersebut. Hyun Myung menerima keputusan itu dan bersedia pergi, tetapi sebelum meninggalkan kasino, ia ingin berbicara langsung dengan pemiliknya. Petugas menolak permintaan tersebut dan kembali memintanya pergi, karena menurut mereka pertemuan dengan pemilik kasino tidak mungkin dilakukan. Hyun Myung menjelaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan pemilik kasino, justru pemilik kasino itulah yang pasti ingin bertemu dengannya karena membutuhkan sesuatu darinya. Di tempat lain, pemilik Hudson Casino sedang memperhatikan Fairy Queen's Tear yang ditinggalkan Hyun Myung dan mencoba memahami nilai sebenarnya dari talisman tersebut. Hudson kemudian menggunakan skill Observer's Hand level 8 untuk menganalisis Fairy Queen's Tear yang berada di hadapannya. Hasil analisis memastikan item tersebut asli, membuat Hudson bertanya-tanya siapa sebenarnya Hyun Myung karena Fairy Queen's Tear hanya dimiliki Fairy Queen's Knights. Hudson mengetahui bahwa menemukan salah satu anggota Fairy Queen's Knights saja sudah sangat sulit, sementara mengalahkan mereka membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Selama ini Hudson bahkan belum pernah memiliki Fairy Queen's Tear karena tidak ada yang menjualnya, sehingga kemunculan item tersebut menjadi kesempatan yang tidak disangka-sangka. Petugas yang sebelumnya berurusan dengan Hyun Myung kemudian menemui Hudson dan memberitahukan bahwa pemilik talisman itu ingin bertemu dengannya. Petugas juga menyampaikan bahwa Hyun Myung yakin Hudson pasti ingin menemuinya setelah melihat talisman yang ditinggalkannya. Hudson langsung menyetujui pertemuan tersebut dan memerintahkan bawahannya membawa Hyun Myung masuk serta menyiapkan teh untuk tamu. Hyun Myung dan Isabella akhirnya memasuki ruangan Hudson untuk membicarakan talisman yang sebelumnya mereka gunakan sebagai jaminan. Hudson memperhatikan Hyun Myung dan merasa heran karena orang yang membawa Fairy Queen's Tear itu ternyata tidak terlihat sekuat yang ia bayangkan. Hudson menanyakan alasan Hyun Myung mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu, sekaligus meminta penjelasan mengenai maksud kedatangannya. Hyun Myung menjelaskan bahwa Hudson memang membutuhkan talisman tersebut, sehingga ia sengaja menyampaikan pesan itu agar Hudson sendiri yang datang menemuinya. Hudson terkejut karena Hyun Myung ternyata memahami kebutuhannya, lalu mengakui bahwa ia memang berniat membeli Fairy Queen's Tear tersebut. Hyun Myung menyatakan bahwa ia tidak keberatan menjual talisman itu selama Hudson memberikan harga yang sesuai dengan keinginannya. Hudson kemudian mengajukan tawaran sebesar 2 juta gold dan menganggap jumlah tersebut sudah cukup tinggi untuk sebuah talisman. Mendengar nominal 2 juta gold, Isabella langsung terkejut karena jumlah tersebut sangat besar hanya untuk membeli satu talisman. Namun, Hyun Myung menolak tawaran tersebut dan langsung menaikkan harga menjadi 20 juta gold.
Hudson menilai harga 20 juta gold terlalu tinggi, karena jumlah itu bahkan cukup untuk membeli rumah mewah di pusat Arcana. Hudson menegaskan bahwa Variquinsteer memang langka, tetapi kegunaannya hanya untuk menempa senjata, sehingga ia tidak mau membayar sebanyak itu. Hyun Myung membantah alasan tersebut karena ia mengetahui Variquinsteer bukan sekedar barang koleksi bagi Hudson, melainkan kunci untuk mendapatkan akses ke Dewan Kota. Hudson terdiam setelah Hyun Myung berhasil mengungkap tujuan sebenarnya di balik keinginannya memiliki Variquinsteer. Hyun Myung menjelaskan bahwa untuk masuk ke Dewan Kota, seseorang harus mencapai level 10 dengan kekuatannya sendiri, sesuatu yang sulit dilakukan Hudson. Karena itulah Hudson membutuhkan item yang dapat menghapus batas minimum pada perlengkapannya untuk menutupi kekurangannya dalam pertarungan. Hyun Myung kemudian menghubungkan keinginan Hudson masuk Dewan Kota dengan Serengeti, putri Marquess Weiser yang menjadi tunangannya. Dalam pikirannya, Hyun Myung mengingat Serengeti sebagai putri tunggal Marquess Weiser dari kerajaan Falan yang memiliki julukan White Knight. Serengeti memimpin 500 prajurit dan ikut bersama Hyun Myung dalam Demon World Expedition yang mereka jalani sebelumnya. Dalam ekspedisi tersebut, Serengeti bahkan mengorbankan kedua kakinya kepada Demon King demi menyelamatkan Wilhelm. Hyun Myung awalnya mengira pengorbanan Serengeti hanyalah bagian dari event biasa, karena semua kejadian itu berasal dari game Pangenia yang pernah ia mainkan. Namun setelah Wilhelm meninggal dan Hyun Myung tiba di dunia tersebut, ia mulai menyadari bahwa NPC yang ada di sana mungkin sebenarnya adalah player lain. Hyun Myung kemudian mengingat pesan Serengeti sebelum ekspedisi, ketika ia meminta agar sebuah benda disampaikan kepada kapten jika dirinya gugur. Sebuah notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa Hyun Myung mendapatkan Serengeti's Necklace, kalung berharga yang berisi foto Serengeti bersama Hudson. Hyun Myung menyadari bahwa dalam data karakter Serengeti yang ia ketahui, perempuan itu sama sekali tidak pernah memiliki tunangan. Menurut dugaannya, seseorang telah mengubah karakteristik Serengeti, dan alasan ia menerima pertunangan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan pengaruh Hudson. Hudson langsung terkejut karena Hyun Myung berhasil mengetahui rahasia tersebut, lalu mempertanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan informasi itu. Hyun Myung menduga Hudson sudah berada di dunia ini lebih lama darinya, sehingga ia berencana menggali sebanyak mungkin informasi dari pria tersebut. Hyun Myung tidak mengaku mengetahui rahasia itu secara langsung, melainkan mengatakan bahwa informasi tersebut datang dari sang bintang. Mendengar hal tersebut, Hudson semakin terkejut dan langsung menyimpulkan bahwa Hyun Myung adalah seorang Starbearer. Hyun Myung tidak memaksa Hudson mempercayainya, tetapi menawarkan bantuan dengan syarat ia tidak perlu membayar uang untuk Variquinsteer tersebut. Syarat Hyun Myung cukup sederhana. Hudson hanya perlu menceritakan seluruh kisah hidupnya kepada bintang sebelum Hyun Myung memutuskan akan membantunya atau tidak. Hyun Myung juga menegaskan bahwa Hudson harus menceritakan semuanya dengan tulus, karena bintang hanya akan bersinar kepada orang yang benar-benar jujur. Hudson terlihat ragu menerima tawaran tersebut, sementara Hyun Myung memahami bahwa sulit bagi seseorang mempercayai Starbearer yang keberadaannya sangat jarang ditemui. Hyun Myung menyadari bahwa permintaannya untuk mendapatkan informasi secara langsung bisa membuat Hudson mencurigainya sebagai seorang hunter. Hunter adalah NPC yang memiliki misi memburu para player, menyebut mereka sebagai sinner dan membunuh mereka setelah berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Sudah banyak player yang tewas di tangan Hunter, sementara setiap kelompok memiliki metode dan cara pendekatan yang berbeda dalam memburu mereka. Karena itu, mengungkapkan identitas sebagai player di Pangenia sama saja dengan bunuh diri, sehingga sebagian besar player memilih menyembunyikan identitas mereka. Bahkan membedakan player dengan NPC sangat sulit dilakukan, dan Hyun Myung sendiri tidak berniat mengungkapkan identitasnya kepada siapapun di tempat tersebut. Meski begitu, Hyun Myung tetap yakin Hudson akan menerima tawarannya, karena pria itu memiliki alasan kuat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hudson akhirnya menyetujui tawaran Hyun Myung dan bersedia menceritakan kisah hidupnya kepadanya. Hudson menjelaskan bahwa ia harus memulai ceritanya dari Serengeti, karena seluruh alasan di balik tindakannya berkaitan dengan perempuan tersebut. Hudson mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi Serengeti, seorang knight pemberani yang bergabung dalam Demon World Expedition bersama 8 Heroes. Mendengar nama 8 Heroes, Hyun Myung langsung terkejut, karena sepengetahuannya, ekspedisi tersebut dipimpin oleh Wilhelm, bukan 8 pahlawan. Hudson menjelaskan bahwa Wilhelm memang yang paling terkenal,
Tetapi sebenarnya Demon World Expedition dipimpin oleh 8 hero. Menurut Hudson, ekspedisi itu akhirnya gagal total karena hubungan antara ke-8 hero tersebut dipenuhi ketegangan dan konflik yang terlalu besar. Hyun Myung tidak percaya mendengar penjelasan itu dan mulai mempertanyakan apakah seorang player telah mengubah cerita asli Pangenia. Hyun Myung kemudian meminta Hudson menyebutkan siapa saja 8 heroes tersebut, dan Hudson mengatakan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh terkenal. Salah satu dari mereka adalah Gracia, hero yang dikenal sebagai sosok terkuat setelah Wilhelm. Sementara itu di bumi, Gracia sedang membaca berita mengenai kemunculan sosok kuat misterius yang baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak. Sekretaris Gracia kemudian memberitahukan bahwa pertemuan dengan jurnalis Kim Hana telah berhasil diatur sesuai jadwal. Sekretaris tersebut juga mempertanyakan keputusan Gracia pergi langsung ke Korea, karena pemerintah sebenarnya menginginkannya tetap berada di Amerika Serikat. Gracia menolak saran itu karena ada sesuatu yang ingin ia cari tahu sendiri, dan ia merasa perlu pergi langsung untuk memastikannya. Gracia kemudian menduga bahwa pria misterius yang muncul dalam berita tersebut mungkin adalah Wilhelm, teman yang selama ini ia cari.